Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni M.C. dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 14 Mei, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Matias Rasul, Santa Maria Dominica Massarello, pengaku iman, dan Santo Michael Garikoits, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Matias Rasul. Sesudah Yesus naik ke surga, para murid dan ke-11 rasul bersama Bunda Maria kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Di Yerusalem, mereka yang berjumlah kira-kira 120 orang berkumpul di tingkat atas sebuah rumah. Mereka bertekun dalam doa sambil menantikan dengan sabar kedatangan Roh Kudus. Pada saat itulah Petrus, pemimpin para rasul, mengusulkan pemilihan seorang murid untuk menduduki jabatan rasul menggantikan Yudas Iskariot, si pengkhianat Yesus yang sudah mati menggantung diri. Pemilihan ini dimaksudkan agar terpenuhilah nas kitab Mazmur. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Syaratnya ialah calon haruslah seorang murid yang selalu bersama Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga. Sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Maka mereka mengajukan 2 orang murid, yaitu Yosef yang disebut juga Barsabas atau Yustus yang adil, dan Matias. Setelah berdoa bersama-sama, mereka membuang undi. Pilihan jatuh pada diri Matias. Sejak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Nama Matias sekali saja disebut di dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam tulisan-tulisan apokrif, namanya tidak pernah disebut-sebut. Namun kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun, dan bersemangat prihatin. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti, namun makamnya terdapat di Trier, Jerman. Orang kudus yang kedua yang juga kita peringati pada tanggal 14 Mei, yakni Santa Maria Dominica Massarello, pengaku iman. Maria Dominica Massarello memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria. Dengan mengikuti teladan Bunda Maria, ia menjadi seorang ibu yang saleh. Ia mendidik anak-anaknya secara praktis melalui contoh hidupnya sehari-hari. Tertarik oleh karya dan ajakan Santo Yohanes Don Bosco, wanita petani ini ikut mendirikan dan memimpin sebuah kongregasi suster yang baru. Orang kudus yang ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 14 Mei, yakni Santo Michael Garikoits, pengaku iman. Ia dikenal sebagai seorang mahaguru teologi dan rektor seminari. Ia mendirikan kongregasi Imam Hati Kudus dan dikenal luas sebagai pembimbing rohani yang saleh. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 14 Mei, yakni Santo Matias Rasul, Santa Maria Dominica Massarello, pengaku iman, dan Santo Michael Garikoits, pengaku iman. Santo Matias Rasul, Santa Maria Dominica Massarello, dan Santo Michael Garikoits, doakanlah kami. Tuhan memberkati.